Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Secara singkat saya akan bacakan dulu peristiwa apa saja yang terjadi di dunia, baik dari dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, kemudian Ghazwah Khaybar, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia ke Rasulullah di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah, yang kelima pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhu. Yang ketujuh pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah binti Harith. Dan terakhir adalah kematian Zainab radhiyallahu anha putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa dari luar dunia Islam. Direbutnya kembali Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia. Yang kedua, dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong terhadap 7 Timur. Yang terakhir adalah Pangeran Tamura naik tahta sebagai Kaisar Jonmei dari Kekaisaran Jepang. Dan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa terakhir yang terjadi di tahun ini yang datang dari luar dunia Islam, khususnya dari Kekaisaran Jepang, di mana Pangeran Tamura naik tahta sebagai Kaisar Jonmei. Dan inilah teman pecinta sejarah, peristiwa penting tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Pada tahun 629 Masehi, tahun ini terjadi perpindahan kekuasaan di Kekaisaran Jepang dari Maharani Suiko kepada Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmei. Sebetulnya Putri Suiko sendiri wafat di tahun sebelumnya, tahun 628 Masehi. Hanya saja terjadi jarak antara kematiannya dengan terpilihnya kaisar berikutnya. Jeda ini menandakan ada sesuatu yang terjadi di Kekaisaran Jepang di mana dinasti Yamato berkuasa pada saat itu. Dan ini juga menandakan bahwa politik di Jepang pada saat itu mengalami dinamika yang cukup penting, ditambah lagi dengan pengaruh geopolitik luar negeri yang pada saat itu juga terjadi konflik dinasti Tang. Perubahan dari dinasti Sui ke dinasti Tang, kemudian di dinasti Tangnya sendiri terjadi pergolakan yang lumayan menyita perhatian. Apa hubungannya dengan dinasti Tang? Karena pada masa itu Kekaisaran Jepang cukup terpengaruh ya dengan budaya dari Tiongkok. Jadi berkiblatnya kepada Tiongkok, baik dari sisi agama, kemudian budaya, gaya berpolitik, bahkan administratif itu ikut ke Tiongkok. Di sekitar situ ada juga kerajaan Goryeo yang sekarang itu Korea ya, itu juga sama berkiblatnya ke Tiongkok. Dan nanti ini ke sekitarnya juga termasuk Indonesia ini akan berpengaruh cukup signifikan tentang bagaimana dinasti Tang ini menjadi menjadi kiblat lah atau pusat peradaban di Asia. Kemudian menilik juga kita ke kaisar sebelumnya ya, Maharani Suiko. Maharani Suiko ini kan satu dari sedikit kaisar perempuan yang berkuasa di Jepang. Bahkan Putri Suiko ini kaisar perempuan pertama yang tercatat dalam sejarah Jepang. Dan sudah dibahas ya di video tentang Jepang sebelumnya, di mana tentang biografi Putri Suiko. Ini memperlihatkan bahwa Jepang pada masa itu kaisarnya tidak berkuasa secara absolut. Sangat-sangat terpengaruh oleh peran-peran bangsawan dan para pejabat yang pada saat itu berkuasa, yaitu klan Soga.
Sebetulnya di Jepang sendiri bukan hanya ada klan Soga, banyak juga klan-klan bangsawan yang lain. Hanya yang pada saat itu paling berkuasa adalah klan Soga, sehingga dialah yang mempromosikan Putri Suiko menjadi kaisar meskipun dia seorang perempuan. Atau lebih dikenal dengan sebutan Maharani ya, kalau kaisar perempuan. Tetapi Maharani Suiko ini adalah kaisar yang simbolik saja, di mana yang berkuasa tentang kebijakan administratif adalah Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku ini adalah keturunan kaisar juga, yang dia memiliki pemerintahannya itu cukup reformis, yang dimana pada masa pemerintahannya terjadi perubahan besar dan sangat mendasar di Kekaisaran Jepang, yang itu terpengaruh dari Kekaisaran dinasti Sui dan dinasti Tang. Nah, pada masa Putri Suiko wafat, kemudian terpilih kaisar yang baru, ada suksesi kepemimpinan yang cukup kompleks. Sebetulnya klan Soga sendiri tidak bisa berkuasa secara maksimal ketika Pangeran Shotoku memegang pemerintahan ya. Karena tadi kan kalau Putri Suiko itu hanya sebagai simbolis lah. Tetapi secara pemerintahan kayak Perdana Menterinya gitu, itu adalah Pangeran Shotoku. Dan Pangeran Shotoku ini sebetulnya memang dia punya darah dari klan Soga. Tetapi dari garis ibunya, bukan dari garis ayahnya. Kalau dari ayahnya kan itu kekaisaran ya, memiliki darah kekaisaran, darah keturunan Dewi Amaterasu. Karena darah klan Soga yaitu dari garis ibunya, sehingga tidak cukup kuat ya. Garis keturunan itu dari ayah. Baru setelah Pangeran Shotoku wafat tahun 622 Masehi, barulah klan Soga ini memiliki kekuasaan yang cukup besar, ya, menjadi leluasa untuk mengatur pemerintah melalui tangan Putri Suiko. Dan pada tahun 628 Masehi, berarti selang 6 tahun dari kematian Pangeran Shotoku, klan Soga ini sudah merintis kekuasaan. Dan ketika Putri Suiko wafat, itu kekuasaan klan Soga sudah sangat-sangat besar. Dan pada masa itu calon atau kandidat yang menggantikan Putri Suiko untuk memimpin Kekaisaran Jepang dinasti Yamato itu lumayan banyak kandidatnya, hanya di akhir-akhir itu mengerucut kepada 2 nama, yaitu Pangeran Tamura dan Pangeran Yamashiro atau Yamashiro no Oe. Pangeran Tamura lahir sekitar tahun 593 Masehi. Berarti pada tahun ini tahun 629 Masehi, usia Tamura sekitar 36 tahun ya, masih sangat muda untuk menduduki posisi kaisar. Ia adalah cucu Kaisar Bidatsu dari garis ayah. Ibunya merupakan putri Kaisar Yomei. Jadi Pangeran Tamura ini memiliki darah kekaisaran yang sangat kental ya. Hanya saja bukan hanya Pangeran Tamura yang memiliki darah kekaisaran yang sangat kuat. Pangeran-pangeran yang lain pun, hanya saja kelebihan Pangeran Tamura yang terpilih menjadi kaisar berikutnya itu bukan hanya dari darah kekaisaran yang dia miliki, tetapi juga dukungan politik, dukungan bangsawan. Meskipun sebetulnya secara skill kepemimpinan Pangeran Tamura ini tidak menonjol, bahkan militernya juga dia tidak kuat. Kemudian dia juga bukan seorang reformis dan bahkan cenderung tidak tampil dibandingkan dengan Yamashiro. Pangeran Tamura ini kelebihannya hanya satu sebetulnya. Dia didukung oleh klan Soga. Klan Soga sendiri entah apa alasannya ya memilih Pangeran Tamura, karena dari sisi kelayakan lah sebetulnya dia tidak terlalu layak. Dia hanya memiliki darah kekaisaran yang kental, itu saja gitu. Sementara kelebihan-kelebihan lain tidak ada, relatif tidak ada ya. Apakah justru karena itu Pangeran Tamura dipilih oleh klan Soga sehingga bisa dipengaruhi, dimainkan oleh klan Soga gitu,
sehingga klan Soga lah yang nantinya akan memimpin Jepang, atau ada alasan lain? Nah, ini tidak dibahas dalam sejarah ya. Jadi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Pada saat itu klan Soga dipimpin oleh seseorang yang bernama Emishi atau Shoga no Emishi. Itu tentang Pangeran Tamura. Lalu siapakah Pangeran Yamashiro? Yamashiro ini adalah putra dari Pangeran Shotoku. Nah, masih ingat ya, Pangeran Shotoku adalah Perdana Menteri yang pada saat sebelumnya berkuasa bersama Putri Suiko. Dan Pangeran Shotoku ini terkenal sangat hebat. Kebijakan-kebijakannya sangat diterima baik oleh bangsawan maupun rakyat. Kemudian politik luar negerinya juga sangat baik, di mana dia berhubungan dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok ataupun Korea. Hubungannya terjalin sangat-sangat baik, bahkan bisa menyerap hal-hal positif dari negara-negara tetangga. Dalam bidang keagamaan juga dia sangat berperan dalam perkembangan agama Buddha di Jepang. Nah, Yamashiro ini memiliki keahlian sebagaimana ayahnya. Dia dikenal oleh para bangsawan sebagai pejabat yang cakap. Dia juga punya kekuatan militer yang patut disegani. Kemudian keahliannya dalam memimpin juga tidak diragukan. Sehingga Yamashiro no Oe ini sebetulnya adalah kandidat yang sangat-sangat kuat pada saat itu. Bahkan diprediksi Yamashiro lah yang akan menjadi pemimpin berikutnya menggantikan Putri Suiko. Tetapi lagi-lagi ini stucknya di klan kebangsawanan. Siapa klan yang paling berkuasa, maka yang didukung oleh klan tersebutlah yang akan menaiki tahta kekaisaran dinasti Yamato. Dan klan Soga ini bukan hanya menguasai militer dinasti Yamato, tetapi juga dari sisi birokrasi, pejabat-pejabat itu kebanyakannya adalah orang-orang dari klan Soga. Sehingga power klan Soga yang pada saat itu dipimpin oleh Shoga no Emishi itu benar-benar kuat powernya. Apalagi dengan kekuatan power seperti itu, Shoga no Emishi secara terang-terangan itu berpihak kepada Pangeran Tamura. Maka ketika terjadi pemilihan, yang terpilih otomatis adalah Pangeran Tamura, meskipun dia relatif tidak memiliki banyak keahlian untuk memimpin dinasti Yamato. Hanya saja yaitu tadi, karena klan Soga sudah berbicara, maka banyak pejabat-pejabat birokrat, para birokrat yang berasal dari klan Soga itu sangat banyak dan berpengaruh. Ditambah juga panglima-panglima militer juga banyak dari klan Soga, dikuasai oleh klan Soga sehingga berpengaruh. Kemudian banyak klan-klan kecil juga yang ya berlindung sajalah, ikut saja ke klan Soga yang memang sudah besar. Jadi Pangeran Yamashiro meskipun dia capable dalam memerintah, meskipun dia memiliki kapasitas, dia tidak bisa naik tahta karena yang mendukung dia bukan klan-klan besar gitu. Jadi meskipun dikumpulkan, tetap saja ini tidak menyaingi kekuasaan klan Soga. Maka secara otomatis terpilihlah secara langsung Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jomei di tahun 629 Masehi ini. Dan ia berkuasa hingga tahun 641 Masehi. Dan dalam konteks kekaisaran Jepang, Pangeran Tamura ini menjadi contoh klasik ya, di mana keluarga kekaisaran tidak bisa menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin. Kebanyakannya malah yang berkuasa adalah klan yang kuat pada saat itu. Dan sebenarnya bukan hanya terjadi di kekaisaran Jepang ya, baik di kekaisaran Goryeo yang pada saat itu berkuasa di Korea, juga dinasti Tang, dinasti Sui, selalu ada contoh-contoh bagaimana, contoh-contoh di mana kaisar itu naik tahta bukan hanya atas
kekuatan dirinya, kapasitas dirinya, tetapi dari dukungan politik yang dia dapat. Sehingga ya setidak layak apapun seseorang ketika sudah didukung oleh banyak atau oleh kekuatan politik yang sangat besar dan berkuasa, maka dia tetap bisa menjadi seorang kaisar. Dan pada masa Pangeran Tamura ini menandakan bahwa klan yang sangat berkuasa pada saat itu adalah klan Soga. Dengan naik tahtanya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jomei, yang mengejutkan adalah ketika kita melihat reaksi dari Yamashiro no Oe, di mana dia mengambil jalan yang cukup ekstrim, bahkan bukan cukup ya, tapi sangat ekstrim, di mana dia melakukan pembakaran terhadap dirinya sendiri bersama keluarganya. Ini cukup tragis ya, jalan yang dipilih oleh Yamashiro no Oe ini. Apa dasar yang menjadi landasan seorang Yamashiro yang cerdas mengambil langkah ini? Bukan karena budaya harakiri di Jepang yang terkenal itu ya. Jadi budaya harakiri di Jepang itu kan biasanya tidak dilakukan oleh keluarga kekaisaran, tetapi oleh samurai. Di mana samurai itu baru ada itu kan di abad-abad setelahnya. Di tahun 1100, 1200-an, 1300-an. Tidak di masa-masa abad ke-7 ini. Lalu di masa abad ke-7 ini yang dilakukan Pangeran Yamashiro tidak ada kaitan dengan harakiri yang samurai itu ya. Ia melakukan ini atas dasar protes sebetulnya dan perasaan putus asa, di mana dia di mana ya itulah yang terpilih itu bukan seseorang yang layak, under capacity lah ya. Kapasitasnya benar-benar di bawah seorang kaisar yang seharusnya. Dan dia merasa bahwa dia sangat layak hanya karena dia tidak memiliki dukungan politik dan militer. Dia dikalahkan begitu saja, sehingga dia merasakan kehancuran, ia merasakan putus asa karena setelah Pangeran Tamura memimpin, bukan tidak mungkin nyawa dirinya dan keluarganya akan terus terancam. Maka sebagai bentuk protesnya, sebagai bentuk rasa putus asa dan protesnya terhadap keadaan, dia melakukan hal yang tragis tersebut. Ya, itulah ketika kekuasaan tidak dipegang oleh orang yang soleh ya. Ini bukan hanya bicara tentang Jepang, tetapi hampir di belahan bumi lain, di seluruh dunia selalu ada kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan terkait dengan perebutan tahta. Jadi bukan hanya pertarungan yang terlihat, tetapi ada pertarungan senyap di belakang panggung, kemudian intrik, bahkan sampai pertumpahan darah. Dan itulah godaan sebuah kekuasaan. Tragis banget ya. Kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu pemerintahan Kaisar Jomei. Pada tahun 629 ini resmilah Kaisar Jomei berkuasa di dinasti Yamato, Jepang. Hanya saja, secara de facto dia memang berkuasa, tetapi secara de jure yang berkuasanya itu adalah klan Soga. Jadi tidak salah sebetulnya ya kalau kita berprasangka bahwa klan Soga itu memilih Pangeran Tamura untuk menjadi Kaisar Jomei, justru karena Pangeran Tamura tidak memiliki kapasitas sebagai seorang kaisar, sehingga klan Soga yang pada saat itu dipimpin oleh Soga no Emishi itu menjadi berkuasa lebih kuat di dinasti Yamato. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, di mana Putri Suiko dan Pangeran Shotoku, pada masa 12 tahun kepemimpinan Kaisar Jomei itu tidak ada perubahan yang berarti dari dinasti Yamato. Tidak ada reformasi, tidak ada kebijakan-kebijakan yang cukup penting yang dikeluarkan oleh Kaisar Jomei. Juga tidak ada hubungan politik yang terjalin lebih kuat, lebih intens
dengan dinasti Tang maupun dinasti Goryeo. Jadi relatif stagnan saja, relatif lurus aja gitu, meskipun tidak turun tapi juga tidak naik. Maka 12 tahun ini dikenal sebagai ya masa transisi saja gitu, karena tidak ada catatan sejarah penting terjadi pada masa Kaisar Jomei. Malah kesan yang ditangkap para ahli sejarah, tahun ini hanya sebagai tahun konsolidasi dari klan Soga, di mana mereka semakin kuku-kuku kekuasaan mereka itu semakin menancap kuat di dinasti Yamato, sehingga birokrasinya juga semakin melebar. Kekuasaan klan Soga ini juga militernya semakin kuat. Jadi Kaisar Jomei ini hanya sebagai simbol legitimasi kekuasaan saja, ketimbang sebagai pelaku aktif dalam kebijakan politik. Hanya ada dua hal penting yang dicatat pada masa ini. Yang pertama adalah kelanjutan dari ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha itu berkembang semakin banyak, semakin masif. Meskipun Kaisar Jomei sendiri bukan sebagai penganut agama Buddha. Ya karena dia tidak melakukan kebijakan yang cukup ekstrim ya, atau cukup penting, seperti misalnya melarang atau justru mendukung gitu, dia tidak melakukan itu, sehingga secara sunatullah lah ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Shotoku dengan menyebarkan agama Buddha dengan masif itu berlanjut sampai masa pemerintahan Kaisar Jomei. Berkembang secara alami saja, tidak ada penambahan kuil Buddha secara signifikan. Tercatatkan juga pada masa ini justru muncul benih-benih perselisihan internal di kalangan klan Soga sendiri. Ini dipengaruhi dengan gaya kepemimpinan Soga no Emishi ya, di mana Emishi ini memang sangat kuat pengaruhnya, tetapi juga sangat otoriter, dan di mana ada otoritarianisme berjalan, maka akan ada penolakan-penolakan, kemudian kekecewaan-kekecewaan, ketidakpuasan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Bukan hanya di luar klan Soga, tetapi juga di dalam klan Soga. Ditambah lagi, karena kepemimpinan ini banyak orang jadi membandingkan bagaimana pemerintahan Kaisar Jomei ini berjalan dengan pemerintahan pada masa Pangeran Shotoku yang mereka anggap lebih bijaksana, lebih terasa oleh mereka dari banyak hal, terutama tentu saja ekonomi ya, kalau yang dirasakan oleh masyarakat. Secara hukum alam muncullah perselisihan internal, tetapi memang belum terjadi friksi yang sangat kuat gitu, baru benih-benih saja. Karena nanti benih-benih inilah yang akan menimbulkan reformasi di masa pemerintahan mendatang. Dan reformasi nantinya itu akan menjadi reformasi yang sangat-sangat penting yang dialami oleh Jepang. Jadi kalaupun mau disebut sebagai catatan sejarah penting dari masa Kaisar Jomei ini adalah bahwa kelak anaknya akan menjadi kaisar dan bergelar Kaisar Tenji, dan Kaisar Tenji inilah yang nanti akan menggagas reformasi Taika, sebuah perubahan besar dalam struktur pemerintahan Jepang. Tapi ya itu tadi, pada masa Kaisar Jomei masih hidup ya itu sama sekali belum terjadi ya. Bahkan nama putranya ini belum disebut-sebut, belum digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan. Karena pada saat Kaisar Jomei wafat itu di tahun 641, yang menggantikan kekuasaan bukan putranya tetapi istrinya, yang sekaligus ponakannya sebagai permaisuri Kogyoku. Dan permaisuri Kyogoku ini juga naik sebagai bentuk masih berkuasanya klan Soga di dinasti Yamato. Sebagai tambahan, teman pecinta sejarah, kalau kita menilik ke jalur nasab lah ya, atau pohon keluarga dari keluarga kekaisaran dinasti Yamato ini cukup pelik ya. Inilah, coba Anda lihat ya.
Di sini kita lihat bagaimana hubungan kakak adik, terjadi pernikahan meskipun beda ibu gitu ya, tetapi kan ayahnya tetap sama. Sehingga terjadi pernikahan bukan hanya kakak adik, seperti Kaisar Jomei ini dia menikah dengan keponakannya gitu. Jadi agak berbelit gitu kekaisaran dinasti Yamato ini. Tetapi prakteknya tidak disebut menyalahi aturan pada masa itu, karena meskipun satu ayah tetap beda ibu, sehingga tidak disebut sebagai saudara kandung ya, tetapi saudara tiri. Ini bukan hanya terjadi di kekaisaran Yamato saja ya, tetapi ini juga sebetulnya terjadi di Eropa, di mana ya banyak sekali praktek incest seperti ini. Dan ini tentu bukan contoh yang baik ya. Kemudian pelajaran lain juga ya kekuasaan lah ya, teman pencinta sejarah. Di sini dari Kaisar Jomei kita belajar bahwa ternyata untuk di akhir zaman ini ternyata tidak berubah gitu. Bahwa kekuasaan itu seringnya itu diduduki oleh orang-orang yang memang mereka tidak punya kapasitas, mereka tidak punya keahlian, mereka tidak punya bahkan ada banyak juga yang sebetulnya tidak memiliki jiwa kepemimpinan gitu, tetapi mereka hanya memiliki dukungan saja. Dan yang namanya dukungan ini dukungan dari mereka yang memiliki kekuasaan pada masa itu, dukungan politik, dukungan ekonomi, dan sebagainya. Jadi siapa yang berkuasa di belakang pemimpin tersebut, maka kebijakan-kebijakannya itu akan condong kepada para penguasa, para promotor tersebut, bukan kepada rakyat gitu ya. Jadi sedikit sekali pemimpin-pemimpin yang memang memikirkan masyarakat, memang memikirkan kepentingan halayak gitu. Mereka ya lebih mementingkan kepentingan promotornya. Dan pemimpin-pemimpin boneka seperti ini bukan satu dua gitu, banyak sekali. Saya tidak bicara tentang negeri Konoha ya, saya tidak bicara tentang Indonesia saja gitu. Ini di luar pun sama seperti ini. Siapa yang mereka bisa disetir, siapa yang mereka bisa jadi pemimpin boneka lah, simpelnya ya. Siapa yang bersedia jadi pemimpin boneka, siapa yang mau disetir, maka dia yang berkuasa gitu. Maka idealisme ini menjadi kalah oleh kepentingan praktis. Kapan ya kita memiliki pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat menuju kebaikan, kesejahteraan? Ya ketika masyarakatnya sendiri juga memiliki kebaikan yang sama, sehingga Allah akan memberikan anugerah kepada masyarakat yang baik itu seorang pemimpin yang baik juga. Dan ketika masyarakatnya tidak baik, maka Allah akan berikan kepada mereka ya pemimpin yang tidak baik juga, yang layak memimpin mereka ya, karena merekanya tidak baik. Maka ketika kita merasakan pemimpin kita belum diberikan oleh Allah pemimpin yang baik dan sesuai, yang mementingkan masyarakat, yang memikirkan kepentingan umum, maka yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Berarti kita memang belum menjadi rakyat, belum menjadi masyarakat, belum menjadi pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau ya berubahlah dari diri kita sendiri. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Dan video ini sebagai penutup dari peristiwa panjang, peristiwa penting yang cukup banyak di tahun 629 ini. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya di peristiwa tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.